Laporan permasalahan mengajar di sekolah dasar kelas rendah. Nama saya Rika Octavia, NIM 877594704. Latar belakang. Pendidikan dasar merupakan tahap penting dalam pembentukan karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik pada jenjang sekolah dasar, baik itu kelas rendah yaitu kelas 1 sampai ke kelas 3. Guru memiliki peran yang sangat besar dalam membimbing siswa agar mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar. Siswa pada usia tersebut masih berada pada tahap perkembangan awal, sehingga memerlukan perhatian, kesabaran, dan metode pembelajaran yang tepat. Tujuan laporan, yang pertama itu mengetahui permasalahan yang dihadapi saat mengajar di sekolah dasar, terutama kelas rendah. Yang kedua, menjelaskan penyebab terjadinya permasalahan dalam pembelajaran. Tiga, mengetahui solusi dan inovasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pembelajaran. Keempat, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah dasar kelas rendah. Manfaat laporan, yang pertama itu menambah wawasan guru mengenai permasalahan pembelajaran yang ada di kelas rendah. Yang kedua, menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan proses pembelajaran. Ketiga, membantu guru menemukan solusi inovatif dan dalam mengatasi hambatan pembelajaran. Masalah yang dihadapi. Yang pertama, rendahnya konsentrasi siswa. Siswa kelas rendah masih memiliki sifat suka bermain dan mudah merasa bosan ketika guru menjelaskan materi yang terlalu lama, sehingga siswa cenderung tidak fokus dan mulai berbicara dengan temannya, bahkan bermain sendiri di dalam kelas. Yang kedua, perbedaan kemampuan belajar siswa. Ada siswa yang cepat memahami materi, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk memahami pelajaran. Perbedaan kemampuan tersebut membuat guru harus memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Yang ketiga, kesulitan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Hal ini menyebabkan siswa mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran di kelas. Jika tidak segera ditangani, siswa dapat tertinggal dari teman-temannya dan menjadi kurang percaya diri. Yang keempat, kurangnya dukungan dari orang tua. Beberapa orang tua kurang mendampingi anak belajar di rumah karena kesibukan pekerjaan atau kurang memahami materi pelajaran. Akibatnya siswa kurang mendapatkan penguatan belajar di luar sekolah. Yang kelima, metode pembelajaran yang kurang menarik. Pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah membuat siswa cepat bosan. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan metode yang lebih kreatif agar siswa lebih aktif dan semangat dalam belajar. 6. Keterbatasan media pembelajaran. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Hal ini membuat guru harus lebih kreatif dalam memanfaatkan alat dan bahan yang tersedia. Penyelesaian masalah. Yang pertama, dalam mengatasi rendahnya konsentrasi siswa, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan seperti permainan edukatif, bernyanyi, belajar sambil bergerak. Inovatif pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media visual, bisa seperti video pembelajaran, kartu bergambar, dan aplikasi pembelajaran interaktif agar siswa lebih tertarik mengikuti pelajaran. Kedua, untuk menghadapi perbedaan kemampuan siswa, guru dapat menerapkan pembelajaran kelompok dan pendampingan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Guru juga dapat memberikan tugas yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa, sehingga semua siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat kepemahamannya. 3. Dalam mengatasi kesulitan membaca, menulis, dan berhitung, guru dapat membuat program literasi dan numerasi sederhana seperti setiap pagi sebelum belajar dimulai, salah satunya membaca atau bercerita. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah menggunakan pojok baca mini di dalam kelas, serta permainan berhitung menggunakan benda-benda konkret agar siswa lebih mudah memahami materi. Keempat, guru juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Melalui kerjasama antara guru dan orang tua, perkembangan belajar siswa dapat dipantau bersama. Guru dapat memanfaatkan grup komunikasi daring untuk memberikan informasi mengenai tugas dan perkembangan belajar siswa kepada orang tua. 5.
5. Agar pembelajaran lebih menarik, guru dapat menerapkan model pembelajaran berbasis proyek sederhana. Misalnya, siswa diajak membuat karya dari kertas, warna, menanam tanaman kecil, atau melakukan praktek sederhana sesuai dengan materi pelajaran. Inovasi ini dapat meningkatkan kreativitas, kerjasama, dan semangat belajar siswa. 6. Selain itu, keterbatasan media pembelajaran dapat diatasi dengan memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang ada di lingkungan sekitar. Guru dapat membuat alat peraga dari kardus bekas, gambar buatan sendiri, atau benda nyata yang mudah ditemukan. Dengan kreativitas guru, pembelajaran tetap dapat berlangsung dengan menarik meskipun fasilitas sekolah terbatas. Kesimpulannya yang dapat saya ambil, proses pembelajaran di sekolah dasar kelas rendah memiliki berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh guru. Permasalahan yang sering muncul antara lain rendahnya konsentrasi siswa, perbedaan kemampuan belajar, kesulitan membaca dan menghitung, kurangnya dukungan dari orang tua, serta keterbatasan media pembelajaran. Kedua, untuk mengatasi masalah tersebut, guru perlu menerapkan berbagai strategi dan inovasi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Penggunaan media pembelajaran yang interaktif, permainan edukatif, pembelajaran berbasis proyek, serta kerjasama dengan orang tua yang dapat membantu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, dengan adanya inovasi dan pembelajaran, siswa menjadi lebih aktif, semangat, dan mudah memahami materi pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut untuk terus mengembangkan kreativitas dan kemampuan dalam mengelola pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Terima kasih.